Serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode keempat dengan judul Sayembara Prabu Sana. Sayembara Prabu Sana. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-17 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Bambang Jiger sebagai Dampu Awuk, Rini Marjan sebagai Putri Nimas Kayuwangi, Eli Laksono sebagai Permaisuri, Hari Akik sebagai Prabu Sana, dibantu oleh Jimmy sebagai prajurit, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang sedang dalam penyamarannya semula berniat hendak menolong Putri Nimas Kayuwangi dari tangan kotor Diga Hanggara. Akhirnya, justru dia yang menjadi pilihan Putri Agung Nimas Kayuwangi. Pilihan telah dijatuhkan, dan seorang Mahaprabu telah menjatuhkan titahnya. Kini seakan-akan tak ada pilihan lain bagi Anting Wulan yang telah berganti nama menjadi Maloka, seorang pemuda tampan penuh pesona. Akan tetapi, sesungguhnya ia dihadapi oleh buah si malakama. Menceritakan hal yang sesungguhnya, pastilah murka Sri Baginda Sana, dan hancurlah hati Putri Nimas Kayuwangi. Tidak menceritakan berarti menerima. Ya, menerima apalah yang akan dibuat pada Putri Jelita. Kini Anting Wulan merasakan tubuhnya seakan luluh tak bertenaga. Dewa, apalah yang kini harus kulakukan? Mungkinkah ada yang mampu menahan murkanya Mahaprabu Sana? Sedangkan aku belum lagi menyampaikan tugas dari Eyang Guru yang menceritakan tentang hilangnya Raden Karmapala. Dewa, Tuanku Maloka, Tuanku Maloka. entah peristiwa apa lagi yang kualami sebentar lagi. Tuanku Maloka. Iya, sebentar. Seorang kawan Tuan ingin berjumpa. Tamburu namanya. Di mana dia sekarang? Saya harap Tuan berbicara di dalam kamar saja. Baginda sebenarnya menghendaki Tuan Maloka beristirahat. Bawa dia kemari, cepat. Baiklah Tuan. Sebentar. Kakang Tamburu, mari masuk. Kakang, apa yang harus kulakukan, Kakang? Kenapa jadi seperti ini?
Kakak, tolong katakan apa yang harus kulakukan sekarang. Tenanglah, Hadiwulan. Tenanglah. Jangan menangis seperti ini. Aku tidak tahu lagi, Kakak. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Tenanglah, Hadiwulan. Memang persoalan yang kau hadapi ini sangatlah rumit. Tapi percayalah, kukira pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Menghadapi murka dari Sri Baginda sana, aku masih akan sanggup menjalaninya, Kakak. Akan tetapi membayangkan kehancuran Putri Nimas Kayuwangi, betapa malunya ia dan betapa akan hancur kehormatannya. Sungguh malang putri itu, dan sungguh benar-benar manusia biadab aku ini, Kakak. Aku akan menghancurkan hati seorang putri yang agung itu. Sudahlah, Hadiwulan. Jika kau hanya menangis seperti ini, bagaimana kita akan dapat menemukan jalan keluar dari masalah ini? Tenanglah, Hadiwulan. Baiklah, Kakak. Kau pikirkanlah jalan keluarnya. Aku kira biarlah sementara ini kau pelajari dulu hati dari Putri Nimas Kayuwangi. Setelah itu, baru kita akan mengambil keputusan apa yang sebaiknya kita lakukan. Kakak, kau harus tetap di sini bersamaku. Kau harus tetap berada di sisiku. Bantulah aku menghadapi suasana yang rumit seperti ini, Kakak. Iya, Wulan. Kau adalah saudaraku. Aku pasti akan selalu membantumu. Tenanglah. Duduklah di sana. Tenangkan hatimu. Beristirahatlah. Tidurlah jika kau memang dapat. Baiklah, Kakak. Aku akan beristirahat. Tuan Maloka. Iya, sebentar. Ada apa, prajurit? Baginda memanggil Tuan Maloka untuk menghadap segera di balai keluarga. Aku? Iya. Katakan pada rajamu, Maloka akan segera ke sana. Tapi hamba diharuskan menjemput dan membawa serta Tuan Maloka sekarang. Baiklah, aku akan bersiap-siap. Kau tunggulah sebentar. Baik, Tuan. Apa lagi yang akan dibicarakan? Hari perkawinankah? Atau Kakak? Sudahlah. Marilah kita menghadap raja sekarang. Biarlah aku akan mengawanimu ke sana. Ayo, berkemaslah. Rapikan kembali alismu. Jangan membuat suasana jadi kapiran, menjadi runyam sebelum kita berusaha memperbaikinya. Ayolah, berkemaslah. Alismu itu mulai pudar. Baik. Tuanku, hamba datang mengantarkan Tuanku Maloka bersama dengan sahabatnya Tamburu menghadap dan memenuhi panggilan Tuanku. Menyingkirlah kau pengawal. Baiklah, Tuanku. Inikah sahabatmu itu, Maloka? Siapa namanya? Tamburu. Namanya Tamburu, Tuanku. Maloka, aku harap kau mau memanggilku Ayahanda. Karena kini kau adalah anakku juga. Dan ibunda pada permaisuriku. Baiklah. Baiklah, Ayahanda. Ibunda. Bagus. Tahukah kau, sudah sejak beberapa bulan yang lalu, aku selalu bertengkar dengan Nimas anakku. Aku dan permaisuriku ini, ibundanya menghendaki agar ia cepat menikah. Akan tetapi anak itu selalu saja menolaknya. Sampai akhirnya ia mengatakan rencananya itu untuk mengadakan sayembara. Aku menghendaki agar kalian cepat-cepat menikah. Kau lihat sendiri, usiaku sudah cukup tua. Anakku Sanjaya
sudah tidak lagi menjadi jantung hatiku. Ia lebih banyak berada di perpustakaan istana sehari-harinya. Kesukaannya membaca membuat ia melupakan kami orang tuanya. Ibundamu ini memang seorang wanita yang terlalu mudah terbawa emosi. Sanjaya putraku itu memang mempunyai kebiasaan yang luar biasa. Membaca berbagai buku dan kitab-kitab kuno. Aku yakin anak seperti dia kelak akan tumbuh menjadi seorang yang besar. Seorang manusia yang luar biasa, yang jauh melebihi ayandanya. Sudahlah, jangan lagi memuji anakmu Sanjaya. Anakku Maloka, siapakah sebenarnya engkau? Di manakah tinggalmu? Cobalah kau ceritakan sedikit tentang keluargamu. Ibunda, menyesal sekali Ananda adalah seorang pemuda desa yang miskin dan papa. Orang tua Ananda kini entah berada di mana. Ananda kini hidup bersama seorang pertapa tua di sebuah desa terpencil di dekat sumur obat. Sungguh malang nasibmu, anakku Maloka. Bagaimanakah bisa terjadi hal seperti itu pada keluargamu? Menurut pertapa yang merawat Ananda, peristiwa itu terjadi ketika tanah Pasundan sedang dilanda kemelut besar. Kemelut besar? Oh, iya. Kira-kira 18 tahun yang lalu. Iya, betul. Kemelut keluarga. Saat mana Rangga melakukan tindak pengkhianatan. Ya. Rangga? Siapakah dia, Ayahanda? Rangga. Dia adalah pamanmu. Kau dapat memanggilnya paman karena dia masih merupakan keluarga Istana Galuh. Dia adalah salah seorang saudara sepupuku. Ya, walaupun sepupu dari saudara angkat ayahku. Lalu di manakah sekarang paman Rangga itu? Dia kini telah mendapat pengampunan dan membantuku mengurus rumah tangga istana. Dan dia dikenal di istana ini dengan panggilan Raden Kuda Amuksa. Raden Kuda Amuksa. Sudahlah. Kenapa kita jadi melantur seperti itu? Iya Kanda. Bukankah Nimas Kayuwangi mengatakan ingin bertemu dengan calon suaminya? Iya, benar anakku. Pergilah kau ke ujung lorong ini dan kau akan menjumpai sebuah taman. Nah, di situ kau akan menemui Nimas Kayuwangi, anakku. Jumpailah dia. Baiklah tuanku. Ayahanda, mari Kakang Tamburu. Masakan untuk bertemu dengan seorang calon istri masih memerlukan pengawalan seorang sahabat? Iya, Ayahanda. Kau Tamburu, kau bisa menunggunya di taman depan sana. Atau jika kau ingin beristirahat, kau dapat kembali ke kamarmu. Baiklah, tuanku. Di manakah Tuan Putri Kayuwangi? Itu dia. Kau sudah datang? Kanda Maloka? Iya. Ini aku, Dinda Kayuwangi. Duduklah Kanda. Duduklah di kursi itu. Terima kasih. Terima kasih, Dinda. Dinda dengar Kanda datang kemari bersama dengan seorang teman. Di manakah dia kini, Kanda? Ada. Di sana, Dinda. Tamburu teman Kanda itu. Dia adalah seorang pemuda yang tampan. Apakah Dinda ingin berjumpa dengannya? Iya, nanti saja, Kanda. Kita akan bermain dan berlatih bersama. Kanda suka berburu? Pekerjaan Kanda sehari-harinya bersama dengan teman Kanda Tamburu
Yang tampan itu adalah sehari-harinya keluar masuk hutan. Iya. Hampir setiap hari Kanda makan dari hewan-hewan yang ada dalam hutan. Alangkah senangnya Kanda. Setiap hari bisa berburu, bisa bebas bermain kemana-mana. Apakah Dinda tidak diperbolehkan untuk berburu dan bermain di luar istana? Tidak, Kanda. Ayahanda membatasi waktu Dinda untuk keluar dari istana ini. Ayahanda menjanjikan nanti jika apa, Dinda? Jika Dinda sudah menikah, baru boleh pergi setiap saat Dinda mau. Dinda, Dinda Kayuwangi. Iya. Tahukah Dinda? Ada apa, Kanda? Aku tidak boleh menyampaikannya sekarang. Agaknya waktunya belum tepat. Putri Agung ini pasti akan hancur hatinya. Ada apa, Kanda? Kenapa Kanda melamun seperti itu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kanda hanya teringat pada teman Kanda Tamburu yang sedang seorang diri. Mungkin di kamar. Kanda selalu saja teringat pada kawan Kanda. Sudah lama sekali Kanda berteman dengannya. Lama sekali. Sejak pertama kali Kanda belajar ilmu kepandaian dari guru kami. Oh, jadi teman Kanda itu adalah saudara seperguruan Kanda? Iya, benar Dinda. Benar. Ilmu kepandaian Kanda hebat sekali. Dinda akan sangat senang sekali jika Kanda mau mengajarkannya pada Dinda. Dengan senang hati, Kanda akan mengajarkan semua ilmu yang Kanda miliki. Semuanya, Dinda. Untuk Dinda, pasti Kanda akan memberikan segalanya. Kanda Maloka baik sekali. Maksud Kanda, demi Dinda. Demi Dinda. Sudahlah Dinda. Kanda tak tahu lagi apa dan bagaimana Kanda harus menjelaskan semua ini. Tidak usah Kanda jelaskan. Dinda sudah tahu apa isi hati Kanda. Dinda. Sudahlah Kanda. Kanda kelihatan lelah sekali. Kembalilah istirahat jika Kanda ingin. Benar Dinda. Kanda lelah sekali. Maafkan Kanda. Kanda kembali ke kamar Kanda. Adi Wulan. Semuanya kelihatan tidak mungkin dapat terselesaikan. Tenanglah Adi Wulan. Semuanya pasti akan terselesaikan. Percayalah. Dewata tentu akan menolongmu, Adi Wulan. Tidak mungkin Dewata akan menolongku, Kakang. Tidak mungkin. Aku adalah manusia busuk. Aku adalah seorang saudara yang berjiwa sempit dan menusuk teman sendiri. Kakang Saka, aku berdosa padamu. Adik Bintang, aku sudah menyusahkan kalian. Aku seorang gadis cublas. Demi kepentingan sendiri, tidak ragu-ragu untuk membokong orang. Membokong Intan Pandini. Kakang Saka, Intan Pandini, maafkan aku. Biarlah Kakang. Aku akan menceritakan semua ini pada Sang Prabu dan Nimas Kayuwangi. Aku akan menerima semua akibatnya. Apapun akibatnya, aku rela mati untuk menebus dosa-dosaku pada Intan Pandini dan Kakang Saka. Wulan, tunggu. Tunggu dulu. Mau kemana kau? Lepaskan aku, Kakang. Lepaskan aku. Lepaskan, Kakang. Biarkan aku menerima akibatnya. Apapun itu. Wulan, sadarlah Wulan. Sadarlah. Perbuatan nekat yang akan kau lakukan itu tidak dapat menghapus dosa-dosamu. Malah justru dengan perbuatan bodohmu itu, kau akan menambah dosa-dosamu dengan merusak dan menghancurkan hati seorang putri agung. Kau juga menambah dosa-dosamu
dengan membuat murka Sang Prabu Sana. Dan bukan tidak mungkin Eyang Guru akan menerima akibatnya. Nah, itu semua yang kelak akan terjadi jika kau melakukan tindakan bodohmu itu. Lalu apa yang harus aku lakukan, Kakak? Apa yang harus aku lakukan? Banyak yang harus kau lakukan, Adiwulan. Yang pertama adalah bersabar. Mempergunakan kepala dingin untuk menghadapi masalah ini. Dan yang kedua, kau harus dapat menghibur dan mengakrabkan diri dulu dengannya. Akan tetapi, peliharalah jarak. Jangan terlalu banyak menyinggung masalah-masalah yang bersifat pribadi. Dan kemudian... Kakak. Ada apa, Wulan? Maukah Kakang menolong aku? Maukah Kakang melepaskan aku dari himpitan persoalan ini? Aneh sekali kau, Wulan. Masakan hal itu masih juga kau tanyakan? Kau anggap apakah aku ini, Wulan? Benar-benar Kakang akan menolongku? Bersedia menolongku? Tentu saja, Wulan. Dengan sepenuh hati. Adiwulan, kau ini kenapa? Apakah kau baru kenal lagi denganku? Aku percaya dengan janji Kakang. Seorang laki-laki sejati. Dan laki janji seorang laki terhadap seorang saudaranya. Wulan, ada apakah? Kakang, semua ini tergantung dari Kakang. Kemauan Kakang menolongku dan juga usaha Kakang menolongku. Adiwulan, cukuplah sudah. Jangan membuat aku semakin bingung. Ya, memang orang yang paling tepat menolongku sekarang adalah Kakang. Kakang belum menikah. Wulan, apa maksudmu? Kakang, bantulah aku. Buatlah agar supaya Nimas Kayuwangi menyukai dirimu. Kau gila, Wulan. Adiwulan, itu tidak mungkin aku lakukan, Adiwulan. Kakang, kukira sudah tidak ada jalan lain lagi untuk menyelamatkan nama Sang Prabu. Nama dari Nimas Kayuwangi. Dan lagi, ini pun juga baru merupakan usaha Kakang. Mudah-mudahan aku dapat menjelaskan semua ini padanya. Setelah gadis itu mulai menyukaimu dan mulai mengenalmu lebih dekat. Tapi tidak mungkin, Adiwulan. Tidak mungkin. Kakang harus melakukan hal ini. Atau semuanya akan menjadi malapetaka yang menimpaku dan juga keluarga Istana Galuh, juga Eyang Guru. Tapi Adiwulan, masakan aku harus tidak Wulan. Aku tidak yakin dia dapat beralih pandangan kepadaku. Dan lagi, aku pun tidak mempunyai kemampuan untuk membuatnya terpikat padaku. Kau mampu untuk melakukannya, Kakak. Pasti bisa. Kau harus dapat, Kakak. Apalah aku ini sebenarnya, Wulan? Seorang pemuda yang kasar. Pemuda yang tidak mempunyai sesuatu pun yang dapat dibanggakan untuk memikat hati seorang gadis cantik. Apalagi dia adalah seorang wanita agung. Putri dari Maharaja Galuh. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur di channel Fauzan Ihsan. Kau benar-benar keterlaluan menunjukkan jalan yang seperti ini, Wulan. Kau seorang pemuda gagah, Kakang. Kau cukup tampan. Kau memiliki kepandaian tinggi. Seandainya saja saat itu kau yang mengusir Tika Hanggara. Seandainya saja kau yang menolong Putri Nimas Kayuwangi, tentu tidak akan terjadi hal seperti ini. Kau masih seorang bujangan dan seorang laki-laki sejati, Kakak. Iya. Aku mengerti, Wulan. Aku ingin menolongmu. Iya. Aku ingin. Kakak. Gilang, aku mencintaimu.
Memang kita belum lagi saling mengatakan cinta. Tapi hatiku ini benar-benar tidak dapat berbuat, bertindak, dan berpikir lain selain berbuat segalanya untukmu, bertindak segalanya untukmu, dan berpikir segalanya untukmu. Kakang, kenapakah kau, Kakang? Tidak, Wulan. Bagaimana, Kakang? Apakah kau bersedia untuk menyelamatkan situasi ini? Menyelamatkan diriku, Nimas Kayuwangi, dan juga Prabu Zana? Aku akan mencobanya. Aku akan mencobanya, Wulan. Oh, terima kasih. Terima kasih, Kakang. Wulan, tugas kita di sini amatlah berat. Surat ini harus kita cari saatnya untuk dapat kita serahkan. Dan juga pesan rahasia itu juga harus kita bicarakan. Ternyata Raden Rangga adalah salah seorang dari keluarga Istana Galuh. Raden Rangga juga pernah mempunyai nama hitam di istana ini. Iya, sejalan dengan menyelesaikan masalahku ini, kita akan menyelidiki tentang orang yang bernama Raden Rangga itu, Kakang. Iya, harus. Itu adalah persoalan yang sangat dan teramat penting. Urusan itu adalah di atas segala-galanya. Tidak, Kakang. Urusanku juga tidak kalah pentingnya. Jika kita tidak dapat menyelesaikan urusan Nimas Kayuwangi, bagaimana mungkin kita akan dapat menyelesaikan masalah pengkhianatan itu dengan baik? Bagaimana mungkin Sri Baginda Sana akan mau menerima cerita kita? Ayolah, berkemaslah, Kakang. Bukankah Putri Nimas hendak mengajak kita berburu di pinggiran kota raja ini? Baiklah. Kanda Maloka. Putri Kayuwangi sudah datang menjemput. Ayolah, Kakang. Kakang Awu, bersiaplah segera. Kanda. Iya, sebentar, Dinda. Saya baru saja siap, Dinda. Jika demikian, ayo kita segera berangkat. Oh ya, Dinda Kayuwangi, inilah dia Kakang Tamburu, kakang seperguruan saya itu. Senang sekali dapat berkenalan dengan Tuan Putri. Kakang, karena kita semua adalah orang dekat, kukira alangkah lebih baiknya jika Kakang tidak usah memanggil Tuan Putri pada Dinda Kayuwangi. Bukankah begitu, Dinda? Iya, kukira juga begitu, Kanda. Kau dapat memanggilnya dengan panggilan adik Kayuwangi, ataupun adik Nimas. Dan kau pun bisa memanggilnya dengan panggilan Kakang pada Kakang Awu Dinda Kayuwangi. Kukira itu lebih baik, Kanda. Ayo, kita segera berangkat, Kanda. Baiklah, Dinda. Ayo, Kakang Tamburu. Putri Nimas Kayuwangi segera saja memanfaatkan akan kehadiran dari Maloka calon suaminya. Setelah merengek memohon restu dari ayahandanya Sri Baginda Sana, ia diizinkan pergi bersama-sama dengan Maloka dan Tamburu, yang tidak lain adalah Anting Wulan dan Dampu Awuk. Akan tetapi, kepergian mereka tetap diiringi oleh sepasukan prajurit pengawal khusus Sri Baginda Sana. Kita terus saja lewati Pamulasan, Dinda. Di sana kita akan menemukan hutan yang sebenarnya. Tidak seperti hutan di sebelah kiri kita sekarang. Benar, adik Kayuwangi. Di sana kita akan dapat menemukan berbagai hewan buruan yang menarik. Seperti rusa jantan yang mempunyai kecepatan lari yang tinggi. Babi hutan, bahkan harimau akan banyak kita dapati di sana. Iya, baiklah. Aku ingin melihat hutan yang sebenarnya. Seperti yang kalian ceritakan itu. Hiya, hiya! Kita telah sampai di hutan perburuan. Aku hendak berburu
berburu di hutan di sebelah timur Pamulasan. Akan tetapi Tuan Putri, tempat itu amat berbahaya. Banyak binatang buas berkeliaran di sana. Justru itulah yang akan aku cari, Paman. Jika Paman takut, Paman tunggulah di sini. Nanti menjelang senja, aku akan kembali. Tapi ayahanda Tuan Putri selalu berburu di hutan sekitar sini. Biarlah, Paman. Jika nanti ayahanda tahu, aku yang akan bertanggung jawab. Nah, Paman tunggulah di sini saja. Tidak mungkin Tuan Putri. Biarlah Paman mengiringi terus. Bagus jika demikian. Ayo, kita lanjutkan lagi perjalanan kita, Kanda. Hiya! 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 Nah, kita sudah sampai, Dinda. Luar biasa sekali hutan ini, Kanda. Rasanya aku sedang berada di alam lain. Hutan ini benar-benar memberikan suatu tantangan yang khusus untukku. Hiya! Hati-hati di kayu wangi. Hiya! 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 Kanda, ayo kejarlah Dinda terus. Kita lihat seluruh isi hutan ini, Kanda. Dinda, kayu wangi, tunggulah. Hutan ini berbahaya. Kanda Maloka, lihat itu. Seekor rusa di semak sana. Lihat, aku akan mengenainya dengan panahku ini. Hup. Tidak kena, Kanda. Tolonglah, Kanda. Aku ingin sekali membawa rusa besar itu. Kakang, Kakang Awu, tangkaplah rusa itu hidup-hidup. Ini adalah kesempatanmu. Pergunakanlah Tidang Mamprung. Baiklah, Wulan. Siapakah itu, Kanda? Kakang Tamburu kah? Benar, Dinda. Kakang Tamburu akan mempersembahkan rusa itu pada Dinda. Apa mungkin Kakang Tamburu dapat menangkapnya hidup-hidup rusa itu, Kakang Maloka? Kau lihat sajalah. Nah, itu. Lihatlah. Benar. Kakang Tamburu dapat menangkap hidup-hidup rusa itu. Ini rusanya Adik Kayuwangi. Terima kasih, Kakang Tamburu. Ternyata kalian berdua adalah pemuda-pemuda yang sakti. Kau terlalu melebih-lebihkan, Adik Kayuwangi. Kepandaian kami berdua hanyalah biasa-biasa saja. Apalagi, Kanda. Seandainya tidak mendapat banyak petunjuk dari Kakang Tamburu, tentulah Kanda tidak dapat mengusik di Kahanggara, si kumbang madu dari arena sayembara. Iya, kalian memang adalah seorang pemuda yang perkasa dan apa, Dinda? Sudahlah, mari kita lanjutkan perburuan kita ke dalam sana. Paman Supena, tolong rusaku itu. Baik Tuan Putri. Kalian berdua, kalian tunggulah di sini. Jaga rusa itu baik-baik. Dan yang lain ikut ke dalam. Ayo, Kanda Maloka, Kakang Tamburu. Hiya! 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 Awas, Adik Kayuwangi! Hutan ini banyak dihuni oleh binatang-binatang buas. Awas, Dinda! Hampir saja Dinda termakan binatang itu. Untung saja Kanda berhasil menangkap Dinda. Itulah, Dinda. Tempat ini amat berbahaya. Makanya berkali-kali Kanda mengatakan agar berhati-hati. Tapi apakah sebenarnya yang terjadi ini, Kanda? Mengapa kuda-kuda kita kelihatan demikian gelisahnya? Aku takut sekali, Kanda. Ini adalah pertanda hadirnya Raja Hutan, Dinda. Maksud Kanda harimau? Iya. Tenang sajalah, Dinda. Di sini ada Kanda dan Kakang Tamburu. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Paman-paman prajurit, lindungi Tuan Putri. Biar aku yang akan menghadapi harimau itu. Baik, Tuan Tamburu. Hai, cepat kalian lindungi Tuan Putri. Kanda, aku takut sekali, Kanda. Tenang sajalah, Dinda. Lihatlah, Kanda yang akan menghadapinya. Jangan, Kanda. Kakang Tamburu, mundurlah. Biar aku yang menghadapi harimau itu. Harimau itu besar sekali, Kanda.
Hati-hatilah. Jangan khawatir, Dinda. Kanda akan memberikan kulit harimau ini secara utuh pada Dinda. Kanda akan menaklukkan harimau ini tanpa mempergunakan senjata. Kau buat sekali, harimau. Tapi sayang sekali, kali ini kau berhadapan dengan aku, Maloka. Hup, ayo, here. Ayo, majulah. Harimau besar sejenak termangu melihat ada seseorang yang dengan mantap dan pasti berani menghadapinya. Akan tetapi, Raja Hutan yang tak pernah mendapat tanding itu perlahan-lahan kemudian melangkah mendekati Anting Wulan yang berdiri beberapa tombak di hadapannya sambil mengejek, menggoda dan menantangnya. Ayo, cepat, majulah kemari. Mana cakar dan rekamanmu itu? Hah? Ayo. Maloka, hati-hati. Awas Kakang. Hai, hiya. Kau sungguh kuat, harimau. Baiklah, sekarang kau akan merasakan pukulanku yang lebih berbahaya. Hai, hai, hiya. Hiya. Hati-hati. Kau ternyata mempunyai kekuatan yang hebat, harimau. Awas kau. Ada apa lagi ini? Kenapa Adi Wulan tidak juga berhasil menaklukkan harimau itu? Benar-benar keterlaluan. Jika ia mau, 5 harimau seperti itu pun dengan mudah pasti akan dapat ditaklukkan tanpa mempergunakan senjata. Kembali Anting Wulan menyerang dengan jurus-jurus andalan perguruannya. Akan tetapi, harimau tersebut tidak juga dapat dikalahkan. Berkali-kali Anting Wulan terpental. Kemudian kembali harimau itu menyerangnya dengan puasnya. Sampai akhirnya. Celaka, cepat tolong Kanda Maloka. Tolong, cepat, dia terjatuh. Jangan khawatir, Tuan Putri. Dampu Awuk yang melihat Anting Wulan terjatuh karena tergesa menghindarkan serangan harimau besar itu segera melompat. Dan pemuda perkasa yang merasa penasaran melihat daya tahan dari harimau itu segera mengerahkan segenap tenaga saktinya. Harimau itu hancur kepalanya hanya dengan sekali pukul. Bagaimana denganmu, Kanda Maloka? Tidak apa-apa, Dinda. Kanda tidak apa-apa. Bagaimana dengan harimau itu? Mari kita lihat. Harimau itu hancur kepalanya hanya dengan sekali pukul oleh Kakang Tamburu. Kau hebat sekali, Kakang Tamburu. Aku telah diperdaya kembali oleh Adi Wulan. Iya, rupanya ini adalah salah satu rencananya. Nah, kau dapat membawa kulit itu untuk kau persembahkan pada ayahandamu, Dinda Kayuwangi. Tapi apakah ayahandamu tidak akan menjadi marah jika mengetahui kau pergi jauh sampai ke hutan ini? Tidak. Bukankah aku pergi bersama dengan kalian, pemuda-pemuda yang gagah perkasa? Ayo, kita kembali saja ke istana. Aku akan menceritakan semua pengalamanku ini pada ayahandaku. Hutan ini, walaupun berbahaya, tapi penuh dengan tantangan yang menarik. Aku akan lebih rajin lagi belajar ilmu kepandaian, agar aku dapat bermain-main di hutan seperti ini. Ayo, kita segera kembali. Hiya, hiya! Demikianlah, sejak saat itu Anting Wulan mulai dan terus memasang perangkap agar Putri Nimas Kayuwangi menaruh perhatian pada Dampu Awuk kakangnya. Dan pada hari berikutnya, Anting Wulan mulai diperkenalkan oleh Putri Nimas Kayuwangi kepada seluruh keluarga dan tempat-tempat khusus Istana Galuh. Nah, sedangkan itu adalah ruang pemujaan khusus. Kami keluarga inti dari Istana Galuh pada waktu-waktu tertentu mengadakan upacara pemujaan di tempat ini. Ada sebuah patung Dewa Siwa yang besar di dalam sana, Kanda. Marilah, jika Kanda ingin melihatnya. Baiklah. Nah, itulah Dewa pujaan kami, Kanda.
Begitu agung dan besarnya Dewa Siwa pujaanmu itu, Dinda. Bagaimana dengan Kanda sendiri? Apakah Kanda pemuja Siwa, Brahma, ataukah Wisnu? Kanda selama ini hanya mengenal Dewata Agung, penguasa sumber air suci leluhur kami. Oh, menurut Ayahanda, apapun kepercayaan yang dianut oleh seseorang, selama mengajarkan kebaikan, itu adalah benar. Ayahanda menghormati kepercayaan lain selain sembahannya sendiri, Siwa Agung ini. Iya, Siwa yang agung. Ayolah, kita lihat bagian yang lain dari istana ini. Anak Mas Kayuwangi, tunggulah sebentar. Paman Amoksa? Inikah calon suami anak Mas Kayuwangi? Iya Paman Amoksa. Kanda Maloka, ini adalah Paman Kuda Amoksa, salah seorang sepupu dari Ayahanda Prabu. Terimalah sembah dan hormat saya, Paman Amoksa. Kau pastilah seorang pemuda yang pilih tanding, Maloka. Kau sudah dapat mengalahkan lawan dari anak Mas Kayuwangi dengan mudahnya. Dan orang itu adalah penjahat besar di Kahanggara. Itu hanyalah suatu kebetulan saja, Paman. Mungkin saat itu penjahat cabul itu sedang dalam keadaan lelah setelah bertempur dengan Dinda Kayuwangi. Kau pandai sekali merendahkan diri, anak muda. Anak baik, anak baik. Maaf, kami mengganggu Tuan Putri, Tuanku Amoksa. Ada apa kau datang kemari? Baginda memanggil Tuan Putri untuk menghadap. Pergilah kau dahulu, nanti aku akan ke sana. Baiklah Tuan Putri. Marilah Kanda, kita menghadap Ayahanda. Bukankah Ayahanda hanya memanggil Dinda Kayuwangi? Biarlah, saya menunggu di sini bersama dengan Paman Amoksa. Baiklah jika demikian. Aku pergi, Kanda. Anak baik, anak baik. Kau beruntung sekali mendapatkan anak Mas Nimas Kayuwangi, anak muda. Iya, memang sebuah peruntungan yang luar biasa, Paman, yang tidak saya duga semula. Ayo, marilah anak muda. Calon mantu dari Kanda Prabu Sana. Ikutlah ke tempatku. Aku suka sekali dengan pemuda gagah sepertimu. Tapi bagaimana nanti jika Nimas Kayuwangi mencari saya? Jangan khawatir. Nanti dari rumahku akan kukirim orang untuk memberitahukan padanya. Marilah. Suatu kesempatan yang sangat baik, yang tidak boleh kulewatkan. Aku akan dapat menyelidikinya dengan lebih leluasa tentang pengkhianat ini, tentang manusia licik ini. Ayolah, percayalah, Dindamu itu tidak akan menjadi marah. Aku adalah salah seorang pamannya. Ayo. Baiklah, Paman Amoksa. Silahkan kau duduk di sini. Biar nanti pengawalku akan memberitahukan Nimas Kayuwangi. Sunyi sekali suasana di tempat ini. Di manakah keluarga Paman? Anak Paman dan istri Paman? Aku di sini hidup hanya sendiri. Aku tidak mempunyai anak seorang pun. Dan istriku sudah lama meninggal dunia. Kasihan sekali, Paman. Tentu Paman kesepian sekali di rumah sebesar ini. Ya, hanya pada saat-saat tertentu saja aku merasakan kesepian, anak muda. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, aku dapat melupakan kesendirianku itu dengan tenggelam dalam pekerjaanku. Tapi Paman tetap memerlukan seseorang yang dapat menjadi penerus keturunan Paman. Paman masih cukup muda. Masakan aku kau katakan masih cukup muda? Umurku sudah hampir setengah abad, anak muda. Tapi Paman masih gagah. Paman masih mungkin mendapatkan seorang anak yang dapat menjadi penerus keturunan. Iya.
Tapi aku tidak mempunyai waktu lagi untuk itu. Aku tidak mempunyai waktu lagi. Tidak mempunyai waktu lagi? Apa maksud Paman? Tidak anak muda. Tidak Maloka. Aku hanya tidak sanggup melakukan itu. Aku sudah merasa umurku sudah tak pantas lagi untuk beristri. Rumah Paman besar sekali. Bolehkah saya melihat-lihat taman di sebelah sana itu? Boleh. Boleh. Mari, aku akan antarkan kau. Anting Bulan dengan menahan kegeraman hatinya berpura-pura simpati pada kuda Amoksa yang ia telah tahu belangnya, dan dengan diantar oleh orang tua yang dikenal dengan nama Rangga itu, Anting Bulan memperhatikan setiap sudut dan ruang di tempat itu sampai akhirnya. Bagaimana di Bulan? Bagaimana perkembangan sikap dari Nimas Kayuwangi? Kakang, aku telah bertemu dengan pengkhianat besar itu. Aku telah berkenalan dan berbicara banyak dengannya. Oh ya? Lalu bagaimana menurutmu orangnya di Bulan? Ular yang sangat licin dan licik. Dia kelihatan begitu baiknya. Sikapnya begitu memperhatikan Nimas dan juga aku. Aku benar-benar muak dengannya. Aku harus menghentikan perbuatannya. Orang itu harus kuberikan hajaran, Kakang. Kakang dapat bayangkan dengan ambisi ular bermuka kelinci itu. Pasundan ini akan kembali berguncang. Pasundan akan kembali dilanda kemelut yang hebat. Aku tidak ingin, karena kemelut itu akan banyak orang-orang yang kehilangan orang tua seperti aku. Ibu, di manakah kau kini? Hei, Anting Bulan, apa yang kau katakan? Ibuku, Kakak. Ibuku. Yang Kaliman, seorang tokoh mahasakti, telah menyatakan bahwa aku adalah cucunya. Aku adalah cucunya, Kakak. Aku masih mempunyai seorang ibu dan juga seorang ayah. Oh, benarkah itu, Bulan? Oh, alangkah bahagianya kau. Alangkah bahagianya kau. Kau berhasil menemukan ibu kandungmu kembali. Belum, Kakak. Eyang Kaliman belum menceritakan dan membuka rahasia tentang diriku. Karena saat itu, aku dalam keadaan sibuk oleh urusan di Bukit Tengkorak. Tapi dia menjanjikan akan menceritakan semuanya. Kelak jika aku datang mengunjunginya di lereng Gunung Arjuna. Kau beruntung Bulan. Kau beruntung masih mempunyai keluarga. Dapat menemukan keluargamu kembali. Suatu keajaiban, Kakang. Aku menganggapnya itu adalah benar-benar karunia dewata aku. Tapi siapakah sesungguhnya Eyang Kaliman itu, Adi Bulan? Entahlah, Kakang. Aku tidak tahu dengan pasti siapa sesungguhnya beliau. Lalu apakah yang akan kau lakukan? Apalagi rencana kita berikutnya, Adi Bulan? Malam nanti aku akan mencoba menyelidiki tempat tinggal dari Raden Kuda Amoksa. Oh, jangan. Berbahaya sekali, Adi Bulan. Jika sampai ketahuan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian dengan dirimu. Kakang tidak usah khawatir. Memang dalam hal ilmu kepandaian, aku belum dapat menandingi Panglima Pake atau pengawal-pengawal Sri Baginda yang lainnya. Akan tetapi dalam hal ilmu berlari cepat, aku dapat berbangga, Kakang. Percayalah. Aku dapat menjaga diriku, Kakang. Aku mengerti, Wulan. Aku tidak akan memaksa untuk turut bersamamu. Kehadiranku akan berarti kegagalan usahamu. Kepandaianku kini sudah jauh tertinggal olehmu. Iya, saat ini aku demikian. Tapi entah nanti, mungkin Kakang akan dapat mengembangkan kepandaian Kakang jauh lebih baik dari aku. Dan Kakang tidak usah menjadi kecil hati karena itu. Aku harus berhati-hati. Di seputar istana ini tidak sedikit orang-orang yang berilmu tinggi. Tidak banyak penjaga yang meronda di tempat Raden Kuda Amoksa. Akan ku coba dekati dari samping kanan. Satu-satunya jalan yang terbaik adalah dari atas atap sana. Iya, aku tidak mungkin masuk melalui lorong, mencari dan menyelidiki sesuatu dengan tak jelas. Dari atas sini,
aku dapat melihat bukankah itu Raden Kuda Amuksa? Sedang mengapakah dia? Agaknya orang tua pengkhianat itu sedang menerima tamu. Siapakah tamunya itu? Kelihatannya aku mengenalnya. Pangling. Ya, itu adalah Pangling dan Nangtu yang membawa pesan rahasia dari seseorang yang bernama Ki Soraprabha, yang menurut Ki Pungkur adalah salah seorang kepercayaan dari rang yang Prabu Sora di Indraprasta. Apakah yang sedang dibicarakan mereka? Akan ku coba mendengarkannya dengan aji 4 arah pembeda gerak. Belum lagi Anting Wulan mengeterapkan aji 4 arah pembeda gerak. Pendengaran wajarnya sempat mendengar teriakan seorang wanita yang seakan-akan mengamuk melempar-lemparkan barang di sudut rumah besar dari Raden Kuda Amuksa. Kanda Amuksa, kembalikan anakku, kembalikan anakku, kembalikan. Suara siapakah itu di sudut sana? Itu. Kulihat Raden Kuda Amuksa meminta diri pada kedua tamunya, Pangling dan Nangtu. Akan ku coba ikuti. Aneh sekali. Siang tadi dia mengatakan hanya tinggal seorang diri di rumah itu. Itu dia. Masuk ke dalam kamar itu. Akan ku coba melihatnya dari atas atap itu. Kembalikan anakku, Kanda, kembalikan anakku, kembalikan. Kau iblis, kembalikan anakku. Agaknya kau perlu kuberikan hajaran agar tidak lagi berteriak membuat malu diriku. Kembalikan anakku, kembalikan, kembalikan Kanda. Sudah kukatakan, anak harammu itu sudah menjadi santapan serigala dan harimau di hutan jati. Dia adalah anakmu. Dia adalah anakmu. Percayalah, Kakang. Hei, siapa yang percaya dengan mulut seorang wanita kotor sepertimu? Diam! Atau kau akan kubuat tidak bisa menangis sama sekali. Ayahanda. Diamlah baik-baik di situ. Ingat, aku sedang menerima tamu. Jangan membuat aku malu. Siapakah wanita itu? Menilik dari pembicaraan mereka, wanita itu adalah istri dari Kuda Amuksa. Tapi kenapa sampai hati Raden Kuda Amuksa menyiksanya seperti itu? Iblis, benar-benar iblis Kuda Amuksa. Jika saja aku tidak dalam tugas sangat penting, akan kuhajar orang tua tidak tahu peri kemanusiaan itu. Iya, aku akan melihat ke depan apa yang mereka bicarakan di sana. Aku tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Aku akan mencoba mendengarnya dengan aji 4 arah pembeda gerak. Aji 4 arah pembeda gerak adalah sebuah aji pendengaran sakti. Keunikan dari aji pendengaran ini adalah justru tidak mempergunakan telinga sebagai alat pendengarannya. Untuk itulah, Anting Wulan menutup kedua telinganya. Dan kemudian gadis ini mulai mengerahkan kekuatan batinnya. Dan seketika itu juga, saraf-saraf di seluruh tubuhnya bergetar. Beberapa saat kemudian, gadis ini mulai mendengar gerak dan desir angin yang beraneka ragam. Dan juga suara-suara manusia dan hewan yang mulai tertangkap. Dan akhirnya, gadis perkasa murid dari Gua Larang ini memilah-milah suara tersebut sampai akhirnya dengan jelas ia dapat mendengar pembicaraan Raden Kuda Amuksa dengan kedua tamunya. Demikianlah tuanku. Hubungan saya terputus sejak kedatangan perwira utusan dari tuanku yang terbunuh itu. Setan belang. Siapakah orang yang berani usilan dengan urusan aku dan Kakang Prabu Sora? Setan! Setan! Pangling. Ya. Apakah kalian berdua tidak melihat sesuatu atau seseorang yang mungkin kalian curigai?
yang membunuh perwiraku dan merampas pesan itu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur di channel Fauzan Ihsan. Bukankah begitu, Nangtu? Iya tuanku. Tidak. Setan. Apakah kalian tahu apakah isi pesan itu? Tidak, Tuan, tidak. Saya tidak dapat membaca. Saya tidak tahu sama sekali isi pesan itu, Tuan. Urusan ini akan menjadi semakin runyam. Saya kira dalam waktu beberapa hari saya dapat meminta pesan itu kembali, Tuan. Kerbau dungung. Aku tidak perlu itu. Aku kini memerlukan orang-orang yang sempat mengetahui isi pesan itu, tertangkap dan kemudian mati. Mengerti? Iya. Mengerti, Tuanku. Prabu Dinabar mencurigai adanya campur tangan dari kelompok perguruan tongkat merah. Bagaimana menurut pendapatmu? Hamba kurang jelas, Tuanku. Akan tetapi, ya bukan tidak mungkin itu terjadi. Kelompok tongkat merah adalah kelompok perguruan usil dan gemar campur tangan terhadap hal-hal yang bukan urusannya. Iya, itu juga yang dikatakan oleh Prabu Dinabar. Tak ada jalan lain lagi. Kembalilah ke Indraprasta. Ceritakanlah apa yang baru kau dengar dariku ini. Mengerti? Mengerti, Tuanku. Mari, Adinangtu. Mari, Kakang. Ternyata setan licik itu sebenarnya lah pengkhianat. Musuh dalam selimut. Aku harus mencari akal untuk menggagalkan niatnya itu. Iya, aku harus mencari akal. Kanda Maloka, kemarin ayahanda memanggilku adalah hendak membicarakan masalah perkawinan kita, Kanda. Ayahanda menanyakan pada Dinda, kapan Dinda bersedia untuk segera melangsungkan hari perkawinan itu. Lalu, apa jawab Dinda? Dinda masih akan berpikir bersama Kanda. Lalu, bagaimana tanggapan dari Ayahanda Prabu? Ayahanda menyerahkan sepenuhnya pada Dinda dan Kanda, pada kita berdua. Iya. Iya, Dinda. Masalah ini kita dapat tunda beberapa saat. Dinda harus lebih banyak dulu mengenal Kanda, agar jangan sampai Dinda kelak menyesal mendapatkan seorang suami yang tidak tepat. Janganlah berkata seperti itu, Kanda. Dinda percaya sepenuhnya pada Kanda. Sebaliknya lah, Dinda. Dinda janganlah cepat dan mudah terpengaruh oleh wajah tampan, oleh ilmu kepandaian. Dinda akan dapat terkecoh dan menyesal nanti. Dinda percaya sepenuhnya pada Kanda. Kanda bukanlah seorang pemuda seperti halnya si Kumbang Madu yang berhasil Kanda usir dari arena itu. Dinda tidak akan mudah terkecoh oleh mulut manis Kanda. Dinda dapat merasakan tingkah dan ulah yang kurang baik dari si Kumbang Madu. Sungguh, Kanda, seandainya saat itu Kanda tidak tampil untuk mengusir si Kumbang Madu, Dinda tetap tidak akan menjatuhkan pilihan pada pemuda yang mempunyai mulut manis seperti dia. Sungguh, Kanda, apakah Kanda menyalahkan Dinda? Apakah Kanda menganggap Dinda adalah seorang putri yang tidak mengenal malu, tidak tahu malu? Ayahanda memang semula tidak setuju dengan sayembara itu, Kanda. Akan tetapi, Dinda berkeras tetap tidak ingin menikah dengan seorang pangeran ataupun bangsawan yang lemah dan memiliki kepandaian yang berada di bawah Dinda. Dinda ingin memiliki seorang suami yang perkasa, jauh lebih perkasa dari Dinda sendiri. Dan Dinda telah menemukannya itu semua pada diri Kanda. Dinda Kayuwangi, bagaimana seandainya Dinda kelak sebelum menikah dengan Kanda menemukan seorang laki-laki yang memiliki kepandaian yang jauh dari diri Kanda? Kenapa Kanda berkata seperti itu? Kanda anggap wanita macam apakah Dinda ini? Wanita yang mudah berubah selera, wanita yang menghamba dan mengutamakan nafsu belaka dalam hidupnya. Maafkan Kanda, Dinda Kayuwangi. Kanda hanya akan menegaskan rasa percaya yang telah ada ini. Dinda, satu lagi pertanyaan Kanda. Semoga Dinda tidak menjadi marah karenanya. Tidak Kanda. Katakanlah.
bagaimana pandangan Dinda terhadap Kakang Tamburu? Apa maksud Kanda yang sebenarnya? Pertanyaan Kanda terasa begitu aneh dan tidak dapat Dinda mengerti. Jawablah, Dinda. Baiklah, Kakang Tamburu adalah seorang pemuda yang baik dan gagah. Seorang pemuda yang juga merupakan idaman dan pilihan wanita. Nah, apakah ada lagi pertanyaan yang aneh-aneh lagi, Kanda? Maafkanlah Kanda, Dinda. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Kanda. Kanda Maloka. Dinda Kayuwangi. Jangan, Dinda. Kanda khawatir Ayahanda datang dan menjadi murka karena hal seperti ini. Jangan, Dinda. Jangan. Maafkanlah. Maafkanlah, Dinda. Dinda benar-benar tidak tahu malu. Dinda... Jangan berkata begitu, Dinda. Maafkan Dinda, Kanda. Dinda, tunggu. Dengarlah, Kanda. Dinda Kayuwangi. Celaka. Keadaan dapat menjadi semakin runyam jika tidak segera kubuka rahasia diriku ini. Tapi kapan saatnya yang tepat? Dewata aku. Aku tak tahu harus mulai dari mana semua ini. Adiwulan, apalagi yang telah terjadi? Kakang Awu, aku tak tahu lagi bagaimana harus membuka semua ini. Dia begitu mencintai aku. Dia begitu tergila-gila padaku. Aku akan membuka semua ini, Kakang. Bersiaplah untuk menghadapinya. Atau jika Kakang sebaiknya tinggalkanlah tempat ini. Biarlah saya yang menghadapi seorang diri. Karena ini semua adalah ulah dari perbuatan saya, Kakang. Tidak. Ini bukanlah ulahmu. Jika kau tidak lebih dahulu melompat saat itu, tentu aku yang akan melompat ke arena itu. Kau tidak bersalah, Wulan. Kau berniat baik. Tidak ada maksud sedikit pun untuk menghina Sri Baginda dan juga Putri Nimas Kayuwangi. Seandainya saja saat itu Kakang yang melompat, tentu keadaannya akan menjadi lain. Tentu aku akan bergembira mempunyai seorang Kakang yang menjadi mantu dari seorang Mahaprabu. Tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin? Apa maksud Kakang? Adiwulan, jika aku boleh berterus terang, Aku sebenarnya sudah mempunyai seorang pilihan hati. Seorang wanita yang telah ditinggal mati suaminya. Dan telah memiliki seorang bayi kecil. Aku telah menetapkan hatiku ini hanyalah untuknya. Tapi tidak mungkin, Kakang. Tidak mungkin. Kakang tidak mungkin menikah dengannya. Kakang harus mencoba dulu untuk menolong aku. Menolong Putri Nimas Kayuwangi. Menolong juga menjaga nama baik Sri Baginda sana. Seandainya hal ini dapat terjadi, Kakang harus menikah dengan Putri Kayuwangi itu. Ya, aku mengerti kesulitanmu dan juga kesulitan keluarga Sri Baginda Prabu dalam istana saat ini. Tapi Kakang harus ingat persoalan yang telah menjebloskan aku ini. Persoalan yang menyangkut masalah keselamatan Pasundan, keselamatan seluruh rakyat jelata. Jika sampai kita tidak berhasil menggagalkannya, peranglah yang akan terjadi. Iya, aku mengerti. Aku mengerti, Adiwulan. Ya, kita coba saja, Adiwulan. Aku juga khawatir Putri Agung itu tidak menyukai aku. Harus, Kakang. Kita akan coba agar berhasil. Kakang, jika aku boleh tahu, siapakah gadis yang kau maksudkan itu? Kapan kau mengenalnya? Mengapa aku tidak pernah tahu? Aku baru saja mengenalnya, Adiwulan.
Aku mengenalnya hanya dalam waktu beberapa hari. Siapakah namanya, Kakang? Namanya Gilang Permatasari. Gilang. Namanya begitu indah. Tapi dia adalah seorang wanita yang begitu bersahaja. Maafkan aku, Kakang, jika aku sampai merusak harapanmu, Kakang. Tapi untuk yang kali ini, kukira aku pun jika mampu akan berkorban sedapatku. Dan kukira wanita itu, jika tahu kesulitanmu, tentu dia akan dapat mengerti. Iya, dia akan dapat mengerti. Aku yakin. Kanda Maloka. Dia datang. Sebentar, Dinda. Cepatlah, Kanda. Kanda, katakanlah dengan terus terang, apakah Kanda mempunyai hubungan dengan perguruan tongkat merah? Tongkat merah? Ada apa, Dinda? Kenapa Dinda bisa berkata demikian? Dinda baru saja dipanggil kembali menghadap ayahanda. Dan di situ ada guruku Panglima Pakih Sulung, pengawal utama Probodinabar, dan juga sepasang pendekar dari Nusa Barung. Lalu, apakah hubungan semua itu dengan diri Kanda? Dari salah seorang prajurit yang bersumpah mengenal dan menyatakan kepastiannya bahwa dia melihat Kanda dan Kakang Tamburu sedang bersama-sama dengan pimpinan pengemis tongkat merah. Siapakah yang menyatakan hal tersebut, Dinda? Apakah pengawal utama Ayahanda Prabu, Ki Probodinabar? Seperti yang Dinda katakan semula, seorang prajurit yang melihat. Akan tetapi berita itu dibawa oleh Probodinabar. Bagaimana Kanda bisa menduga demikian? Begini, Dinda. Jika Dinda mau berbaik hati dan mau menolong Kanda, tolonglah Dinda. Dinda atur pertemuan antara Kanda dengan Ayahanda. 4 mata. Dinda tentu saja boleh menyertainya. Tapi benarkah Kanda mempunyai hubungan dengan kelompok pengemis tongkat merah? Ya, benar, Dinda. Putri Nimas Kayuwangi terpekik cemas ketika mendengar jawaban yang tak dapat disangka-sangkanya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi kemudian pada diri Anting Wulan yang berada di dalam Istana Galuh? Apakah bencana akan segera menimpanya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode keempat, Sayembara Prabu Sana. Sampai jumpa.